Pada pesta ulang tahun ibu mertua saya, setelah beliau menyantap sup herbal yang saya masak sendiri, beliau kehilangan kesadaran dan pingsan. Suami saya, bukannya menelepon ambulans, justru menunjuk wajah saya dan menelepon polisi. Istri saya mencoba merakuni ibu. Dia berharap saya segera dijebloskan ke penjara, membuka jalan bagi sebuah rahasia mengerikan yang sama sekali tidak saya ketahui. Di tengah kemeriahan pesta ulang tahun itu, pada saat tubuh ibu mertua saya tergeletak di lantai marmer yang dingin, suami yang kucintai dengan segenap hati itu menuding wajahku dengan jari telunjuknya. Di hadapan polisi, dia mengucapkan setiap kata dengan penekanan. Wanita itu yang memasukkan sesuatu ke dalam sup ibu untuk mencelakainya. Segera tangkap wanita itu. Saat borgol dingin mengunci pergelangan tanganku, aku tidak menangis. Aku hanya menatap lurus ke mata suamiku, lalu ke mata ibu mertuaku yang sedikit terbuka, menatapku dengan sorot kemenangan. Dan saat itu aku sadar. Drama balas dendam ini baru saja dimulai. Nama saya Kirana Putri, tahun ini usia saya 29 tahun, seorang ahli gizi dan pangan. Saya bertemu suami saya, Arya Wirawan, pada masa-masa terindah kami di universitas dan jatuh cinta. Cinta kami pernah menjadi dambaan semua orang. Arya adalah seorang arsitek berbakat dan penuh semangat, sementara saya cenderung pendiam dan penurut. Kami merasa seperti dua kepingan yang saling melengkapi dengan sempurna. Namun, sepertinya saya terlalu naif karena percaya bahwa cinta bisa mengalahkan semua prasangka dan intrik. Hari naas itu adalah hari ulang tahun ke-60 ibu mertua saya, Ibu Direktur Liana Suryo. Villa kami yang terletak di kawasan elit Menteng, Jakarta, tampak lebih mewah dari biasanya. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya yang menyilaukan, diiringi alunan musik elegan, denting gelas sampanye, dan ucapan selamat dari para tamu yang sebagian besar adalah mitra bisnis penting keluarga kami. Saya telah mempersiapkan pesta ini selama seminggu penuh, merancang menu sendiri dan mengawasi setiap hidangan. Secara khusus, saya dengan sepenuh hati menyiapkan sup jamur kuping dengan angco dan biji teratai, sebuah hidangan herbal yang baik untuk menenangkan pikiran dan membantu tidur nyenyak. Itu adalah hadiah spesial dariku untuk ibu mertua. Saya memilih sendiri angco dan biji teratai kualitas terbaik, lalu merebusnya dengan sabar selama berjam-jam. Saya percaya hadiah tulus ini akan membuat ibu mertua saya senang. Pesta berjalan sangat lancar, sampai pada saat saya menyajikan sup dalam mangkuk keramik yang indah dan menyerahkannya dengan kedua tangan kepada ibu mertua. Ibu, semoga panjang umur dan sehat selalu. Ini sup yang saya masak sendiri. Baik untuk tidur nyenyak dan kesehatan ibu. Ibu Liana melirik mangkuk sup itu, lalu tersenyum penuh teka-teki sambil mengangkat sendoknya. Para tamu lain mulai mencicipi hidangan penutup. Semua tampak normal sampai ibu mertua saya menghabiskan setengah dari supnya. Tiba-tiba, beliau terbatuk-batuk hebat. Wajahnya seketika pucat pasi sambil memegangi lehernya. Kemudian, beliau ambruk di samping kue ulang tahun 3 tingkat yang bahkan belum sempat dipotong. Pesta seketika menjadi kacau balau. Musik berhenti. Adik iparku, Bella Wirawan, yang berpakaian glamor, menjadi yang pertama berteriak. Jeritan tajamnya penuh dengan kebencian dan tuduhan. "Kakak, apa yang kakak berikan pada ibu?" Arya pun berlari ke sisi ibunya. Wajahnya yang tampan kini pucat tanpa warna. Dia mengguncang tubuh ibunya dan berteriak putus asa, "Ibu, ibu kenapa?" Lalu, dia berbalik ke arahku. Matanya tidak lagi dipenuhi kekhawatiran, melainkan amarah yang membara seolah melihat musuh bebuyutan. "Apa yang kamu lakukan pada ibu?" "Bukan aku. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya memasak sup herbal biasa." Aku tergagap karena takut dan merasa difitnah, tetapi tidak ada yang mempercayaiku. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik, tatapan curiga mereka tertuju padaku. "Sup biasa bisa membuat ibu jadi seperti ini?" bentak Arya. Dalam keheningan yang mencekam itu, terdengar suara tamparan yang nyaring. Plak. Di hadapan semua orang, dia menampar pipiku dengan keras. Aku jatuh tersungkur ke lantai. Telingaku berdengung. Dari samping, aku bisa mendengar Bella meraung. "Mas, cepat panggil ambulans. Panggil polisi juga."
Wanita itu mencoba meracuni ibu. Dia harus dipenjara. Dan suamiku, tanpa ragu sedikit pun, mengeluarkan ponselnya. Dia tidak menelepon 119 untuk ambulans, melainkan 110. Dia menatapku istrinya yang terbaring di lantai dengan pipi yang terasa terbakar dengan tatapan setajam peluru, lalu berbicara dengan jelas ke telepon. "Halo, kepolisian? Saya ingin melapor. Istri saya baru saja sengaja mencederai ibu saya. Alamatnya di..." Semua jalan keluar seolah tertutup. Tetapi mereka tidak tahu. Saat Ibu Liana pingsan, sekilas aku melihatnya membuka matanya sedikit dan menatapku. Tatapan itu penuh kemenangan dan siasat. Aku tahu, sandiwara ini tidak sesederhana kelihatannya. Hidupku hancur hanya karena satu pesta ulang tahun. Aku dijebak oleh suamiku sendiri dengan tuduhan mencoba meracuni ibu mertua, dan digiring pergi di hadapan tatapan puas seluruh keluarganya. Di tengah keterkejutan puluhan tamu, pintu mobil polisi dibanting hingga tertutup, mengurungku dalam ruang sempit dan pengap berbau besi dingin. Pikiranku sama sekali tidak kacau. Justru, anehnya aku sangat tenang. 4 tahun kehidupan pernikahan, hari-hari penuh kesabaran yang kupikir telah membuatku kebal, kini terlintas jelas di benakku seperti film gerak lambat, dan aku sadar, sup herbal hari ini bukanlah permulaan, melainkan tetesan terakhir yang membuat gelas kesabaranku meluap. Aku dan Arya Wirawan adalah pasangan kekasih selama 4 tahun di universitas. Dia di jurusan arsitektur, aku di gizi pangan. Dia adalah pria berbakat dan bersemangat yang selalu menjadi pusat perhatian dengan tugas-tugas desain kreatifnya. Sebaliknya, aku adalah gadis pendiam, yang hanya tenggelam dalam buku-buku biokimia dan rumus gizi yang tebal. Kami seperti dua kutub magnet yang berbeda, saling tarik-menarik dengan kuat. Dia bilang dia mencintai kelembutan, kecerdasan, dan ketenanganku. Katanya, berada di sisiku membuatnya merasa damai di tengah kerasnya kehidupan. Cinta kami pernah seindah sebuah lagu. Aku percaya, selama ada cinta, kami bisa mengatasi rintangan apapun. Tapi aku lupa bahwa pernikahan bukan hanya masalah 2 orang. Pada hari aku datang untuk bertemu keluarganya sebelum menikah, aku langsung merasakan suasana yang tidak ramah. Villa mewah 3 lantai di Menteng itu memang megah, tetapi terasa dingin dan kaku. Ibu mertuaku, Ibu Direktur Liana Suryo, dari luar tampak elegan dan berkelas, tetapi tatapan matanya sangat tajam. Dia menilaiku seorang ahli gizi yang baru lulus dari keluarga pegawai negeri biasa seperti sedang menaksir harga sebuah barang. Dia tidak banyak bicara, hanya mengajukan beberapa pertanyaan formal, tetapi aku bisa merasakan penghinaan yang tersembunyi di setiap katanya. Adik iparku, Bella Wirawan, yang saat itu masih SMA, juga menatapku dengan tidak ramah. Tatapan seorang putri kecil sombong yang waspada terhadap orang asing yang masuk ke wilayahnya. Meskipun mendapat penolakan diam-diam dari mereka, pernikahan kami tetap berjalan berkat tekad kuat Arya. Dia menggenggam tanganku dan berkata, "Selama Kirana ada di sisiku, aku akan menjadi perisai terkuatmu." Aku bertekad untuk memenangkan hati keluarga mertuaku dengan ketulusan dan pengabdian, untuk membuktikan bahwa putra mereka tidak salah pilih. Aku menolak tawaran kerja dengan syarat yang sangat baik di sebuah lembaga riset gizi internasional yang bergengsi. Itu karena Arya berkata dia tidak ingin istrinya bekerja keras. "Kamu cukup di rumah, merawat keluarga, dan menjadi istri serta menantu yang baik. Urusan di luar biar aku yang tangani." Aku menuruti perkataannya. Aku melepaskan impian dan karierku, lalu mendedikasikan diri untuk merawat keluarga baru ini, dan aku menggunakan ilmu yang kupelajari untuk pekerjaan itu. Aku menganggap diriku bukan sekadar ibu rumah tangga, melainkan ahli gizi keluarga. Aku merancang menu makanan ilmiah untuk seluruh keluarga, menyeimbangkan nutrisi, agar semua orang tetap sehat. Almarhum ayah mertuaku dulu menderita asam urat, aku meneliti dan membuatkan makanan rendah purin serta menyeduh teh herbal untuk meredakan nyerinya. Arya sering minum-minum karena banyak jamuan bisnis. Aku selalu menyiapkan jus seledri dan sup articok untuk detoksifikasi. Bella sedang dalam masa pubertas dan banyak jerawat. Aku membuatkan masker alami yang membuat kulitnya membaik secara signifikan. Terutama untuk Ibu Liana, yang menderita insomnia kronis dan hipertensi,
Aku menghabiskan banyak waktu meneliti cara paling aman. Aku menanam lavender dan krisan di balkon agar bisa menyeduh teh herbal segar setiap malam. Aku belajar teknik pijat dan akupresur agar beliau bisa rileks sebelum tidur. Setiap hari aku mencatat angka tekanan darahnya dengan teliti dan memastikan beliau minum obat tepat waktu. Semua ini kulakukan dengan rasa hormat dan ketulusan sebagai seorang menantu. Namun, apa balasan atas pengabdianku? Sikap acuh tak acuh dan penghinaan. Ibu Liana tidak pernah sekalipun mengakui apa yang kulakukan. Dia masih menyebut jurusanku sebagai ilmu masak-masak tidak berguna. Jika tekanan darahnya stabil, dia bilang itu karena rutin minum obat impor. Jika tidurnya nyenyak, dia bilang itu karena bisnis perusahaan sedang lancar sehingga tidak banyak pikiran. Semua usahaku tidak ada artinya di matanya. Begitu pula Bella. Meskipun menggunakan masker buatanku, di depan ibunya dia akan mencibir. Halah, ramuan daun-daunan begini mana ada efeknya? Paling juga kulitku membaik sendiri karena sudah lewat masanya. Aku mendengar dan tahu segalanya, tetapi aku diam dan menahannya. Aku menghibur diri dengan berpikir bahwa mereka hanya butuh lebih banyak waktu untuk menerimaku. Aku tidak pernah kehilangan harapan bahwa suatu hari mereka akan melihat ketulusanku. Namun, kesabaranku justru membuat mereka semakin menjadi-jadi, dan tragedi yang sebenarnya dimulai ketika tekanan untuk memiliki anak semakin kuat. Setelah 4 tahun menikah, perutku masih rata. Ibu mertuaku tidak lagi menjaga citranya. Dari sindiran, ia beralih ke tuduhan terang-terangan. Dia menyebutku perempuan mandul. Dia bilang keluarga ini sial karena mendapatkan menantu sepertiku. Di pertemuan sosialita, dia akan mengeluh bahwa putranya yang hebat dan tampan mendapatkan istri yang tidak bisa memberinya keturunan. Rasa malu itu harus kutanggung sendirian. Suamiku, Arya, pada awalnya menghibur dan menyemangatiku. Dia bilang anak adalah anugerah Tuhan, jadi kita tunggu saja pelan-pelan. Tetapi di bawah tekanan ibunya, dia perlahan berubah. Dia menjadi mudah tersinggung dan jarang berbicara denganku. Dia mulai pulang larut malam, dan tubuhnya selalu berbau alkohol. Dia tidak lagi menggenggam tanganku atau memelukku dengan hangat saat tidur. Aku tahu, cinta kami perlahan-lahan mati. Kami pergi ke rumah sakit. Dokter mengatakan kami berdua sehat, hanya saja tingkat stres psikologis saya terlalu tinggi sehingga memengaruhi hormon. Dokter menyarankan kami berlibur atau bersantai untuk menenangkan pikiran. Tetapi ketika aku menyampaikan ini kepada ibu mertuaku, dia murka. Liburan apa? Buang-buang uang saja. Kalau mandul ya mandul, pergi kemanapun tidak akan ada bedanya. Ibu mertuaku memulai proyek mendapatkan anak versinya sendiri. Setiap kali mendengar ada tabib hebat atau ramuan mujarab di suatu tempat, dia akan langsung pergi. Aku mencoba menjelaskan bahwa kita perlu diagnosis akurat dari dokter, tetapi dia membentakku. Kamu tahu apa? Kamu cuma tahu teori masak-masakmu itu, atau jangan-jangan kamu sengaja tidak mau minum ramuan ini karena tidak mau punya anak untuk keluarga ini? Dan puncak dari kesabaranku adalah sup herbal hari ini. Aku pikir itu adalah bentuk perhatian kecilku yang bisa meredakan amarah ibu mertua. Tapi aku tidak pernah bermimpi bahwa itu akan menjadi alat yang sempurna, jebakan yang sempurna untuk mengirimku ke penjara. Sekarang, duduk di ruang pengap mobil polisi, melihat lampu jalan yang berlalu di luar jendela, aku tidak lagi merasa takut. 4 tahun kesabaran, 4 tahun penindasan, sudah cukup. Mereka sendiri yang telah mendorongku ke tepi jurang. Dan orang yang sabar, ketika didorong ke tepi jurang, tidak akan lagi menjadi sabar. Dalam permainan ini, aku tidak akan menjadi korban. Aku akan menjadi pemainnya, dan aku akan menjadi orang yang menang. Mobil polisi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung kelabu dengan papan nama kantor polisi. Pertemuan pertamaku dengan hukum, sebagai tersangka kasus besar, akan segera dimulai. 2 orang polisi muda berwajah tegas membawaku masuk. Udara di sini terasa pengap dan tegang, sangat berbeda dengan keanggunan di vilaku. Bau arsip tua, jamur yang lembab, dan ketakutan tak kasat mata seolah menyelimuti segalanya. Mereka membawaku ke sebuah ruangan kecil. Hanya ada 1 meja besi, beberapa kursi plastik, dan lampu neon putih yang dingin.
Aku diminta duduk di hadapan seorang penyelidik yang lebih tua, yang sepertinya adalah penanggung jawab. Wajahnya keras, dipenuhi guratan waktu dan pengalaman. Matanya yang tajam menatapku lekat-lekat, seolah ingin menembus isi hatiku. "Siapa nama Anda?" tanyanya dengan suara tanpa emosi. Dengan tenang, aku menyebutkan identitasku. Kirana Putri, 29 tahun, ahli gizi dan pangan. Aku berusaha menegakkan punggung dan menatap lurus ke matanya, agar suaraku tidak bergetar. Aku tahu, dalam situasi seperti ini, menunjukkan rasa takut atau bingung bisa disalahartikan sebagai pengakuan bersalah. "Anda tahu kenapa Anda ada di sini?" lanjut Inspektur Budi Santoso. "Saya tidak tahu, Pak Inspektur," jawabku dengan suara jelas. "Saya hanya tahu keluarga mertua saya melapor bahwa saya mencoba meracuni ibu mertua saya dengan sup di pesta ulang tahunnya." "Melapor?" Dia mengangkat alis. "Apakah itu laporan atau fakta? Itu yang akan kami selidiki. Sekarang, ceritakan semua yang terjadi di pesta malam ini dengan jujur." Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai menceritakan semuanya secara rinci dan logis. Tentang kondisi kesehatan ibu mertuaku, tentang prosesku menyiapkan sup herbal sebagai hadiah ulang tahun, tentang bagaimana aku memilih bahan, berkonsultasi dengan ahli, dan memasaknya sendiri. Aku mencoba menjelaskan semuanya secara objektif dan logis, sesuai dengan cara berpikir seorang ilmuwan. Aku tidak menambahkan detail tentang konflik keluarga atau mengeluh dengan penuh kebencian. Aku tahu ini bukan waktunya untuk emosi, melainkan logika. Inspektur Budi mendengarkan dengan sangat saksama, terus mencatat sesuatu di buku catatannya. Terkadang dia memotong ucapanku untuk menanyakan beberapa detail, seolah mencari celah dalam kesaksianku. "Anda bilang Anda ahli gizi. Berarti Anda tahu persis tentang kandungan sup itu, bukan? Apakah Anda yakin tidak ada bahan yang berlawanan dengan obat yang dikonsumsi ibu mertua Anda?" Aku menjawab dengan percaya diri. "Ya, Pak Inspektur. Saya sudah menelitinya dengan sangat hati-hati. Semua bahan dalam sup itu adalah herbal ringan yang berfungsi menenangkan pikiran dan melancarkan peredaran darah. Saya juga tahu persis jenis obat hipertensi yang beliau konsumsi, jadi saya pastikan tidak ada interaksi obat yang berbahaya. Secara nutrisi, tidak mungkin sup itu menyebabkan reaksi keracunan akut seperti yang terjadi, kecuali jika seseorang dengan sengaja menambahkan zat lain." Mendengar jawabanku, Inspektur Budi tampak sedikit terkejut dengan kepercayaan diri dan pengetahuanku. Dia terdiam sejenak, lalu berkata, "Baik, keterangan Anda kami terima. Tetapi kesimpulan akhir harus menunggu hasil uji sampel makanan dan laporan kondisi korban dari pihak rumah sakit." Setelah berkata begitu, dia memberi isyarat kepada polisi muda untuk membawaku ke ruangan lain untuk menunggu. Selama aku diperiksa di sini, sandiwara keluarga mertuaku terus berlanjut dengan sempurna. Arya dan Bella juga datang ke kantor polisi sebagai saksi, dan tentu saja, semua kesaksian mereka memberatkanku. Aku duduk di ruang tunggu, dan dari celah pintu yang sedikit terbuka, aku bisa samar-samar mendengar suara suamiku. Dia meratap dengan sedih, melukiskan gambaran seorang ibu yang malang dan menantu yang jahat dan kejam. "Pak Inspektur, saya benar-benar tidak menyangka istri saya akan melakukan hal ini," suara Arya bergetar secara dramatis. "Ibu saya memang terkadang keras, tetapi beliau selalu sangat menyayangi menantunya. Mungkin istri saya stres karena masalah anak, jadi dia merasa ibu menindasnya dan menyimpan dendam. Saya terlalu mempercayainya. Saya tidak tahu dia bisa sekejam ini." Dia bahkan menambahkan kebohongan bahwa belakangan ini aku menunjukkan perilaku aneh, seperti diam-diam mencari informasi tentang tanaman herbal beracun di internet, atau berbisik-bisik di telepon dengan seseorang. Semua itu adalah fitnah, tetapi melalui akting emosionalnya, itu terdengar sangat meyakinkan. Bella lebih parah lagi. Sambil terisak-isak, dia berkata bahwa dia melihat sendiri tindak tandukku yang mencurigakan di dapur. Waktu itu saya turun ke dapur mau minum. Saya lihat Kak Kirana diam-diam memasukkan sesuatu dari kantong kecil tanpa merek ke dalam sup. Waktu saya tanya apa itu, kakak kaget sekali, lalu membentak saya untuk tidak ikut campur dan mengusir saya ke kamar. Saya terlalu takut untuk bilang ke siapa-siapa. Saya tidak menyangka,
kakak akan melakukan hal sekejam ini pada ibu. Sandiwara kakak beradik itu benar-benar sempurna, tanpa celah. Mereka mengubahku, dari seorang istri dan kakak ipar, menjadi iblis berdarah dingin di keluarga mereka sendiri. Mendengar kesaksian itu, meskipun sudah mempersiapkan diri, hatiku tetap terasa perih. Bukan karena tuduhannya, tetapi karena kekejaman dan kebohongan dari pria yang pernah kucintai dengan segenap hati. 4 tahun pernikahan, begitu banyak kenangan dan kasih sayang, semuanya dia injak-injak hanya untuk melindungi konspirasi keluarganya dan menyeretku ke pengadilan. Setelah mendengar kesaksian mereka, Inspektur Budi kembali ke ruanganku. Kali ini, tatapannya berbeda, bukan lagi penyelidikan, melainkan kecurigaan dan ketegasan. Kirana Putri, keterangan Anda dan para saksi sangat bertentangan. Suami dan adik ipar Anda sama-sama mengklaim Anda menunjukkan perilaku aneh. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Aku menatap lurus matanya dan menjawab dengan tenang. Pak Inspektur, itu semua kesaksian palsu. Tidak ada lagi yang perlu saya jelaskan. Kebenaran hanya ada satu, dan saya percaya sains serta hasil laboratorium akan membuktikan saya tidak bersalah. Sikapku yang anehnya sangat tenang, membuat Inspektur Budi tampak sedikit bingung. Interogasi berlanjut hingga larut malam. Mereka mengulangi pertanyaan yang sama, menggali detail-detail terkecil. Tetapi aku tetap konsisten, tenang, dan jelas dalam menyatakan ketidakbersalahanku. Aku tahu ini adalah perang psikologis. Siapa yang kehilangan ketenangan lebih dulu, dialah yang kalah. Kemudian, Inspektur Budi kembali dengan sikap yang lebih keras. Dia menatapku dengan tatapan penuh tekanan. Kirana Putri, kami sudah memberimu banyak waktu, tapi kamu masih bersikeras menyangkal. Keterangan para saksi semua konsisten. Saya tanya untuk terakhir kalinya, apa ada niat tersembunyi saat Anda memasak sup itu? Aku tahu ini adalah tekanan psikologis terakhir mereka. Aku menarik napas dalam-dalam. Pak Inspektur, seperti yang sudah saya katakan, saya sama sekali tidak bersalah, dan saya punya bukti untuk membuktikannya. Mendengar kata bukti, Inspektur Budi terdiam sejenak. Suamiku dan Bella, yang dipanggil masuk untuk konfrontasi, juga sedikit berubah raut mukanya saat mendengar ucapanku, tetapi mereka cepat kembali tenang, mungkin mengira aku hanya meracau dalam keputusasaan. Bukti? Bukti apa yang Anda punya? Tanya Inspektur Budi dengan suara penuh keraguan. Perlahan, aku memasukkan tangan ke dalam tasku dan mengeluarkan ponsel. Arya dan Bella mulai menunjukkan kegelisahan melihat tindakanku. Pak Inspektur, pertama, tolong lihat ini. Aku membuka ponselku dan masuk ke galeri video. Untuk menghindari kesalahpahaman, dan karena ibu mertua saya tidak mempercayai pengetahuan saya dengan hati-hati merekam seluruh proses konsultasi saya mengenai sup ini dengan ahli pengobatan herbal ternama, Dr. Hartono. Aku menekan tombol putar. Sebuah video berdurasi hampir 10 menit muncul. Suara dan gambarnya sangat jelas. Dalam video itu, Dr. Hartono menjelaskan secara rinci manfaat setiap bahan, memberitahukan dosis yang aman untuk penderita hipertensi, dan menegaskan bahwa ramuan ini benar-benar aman. Setelah video selesai, ruangan menjadi sunyi. Inspektur Budi menatapku dengan tatapan yang sama sekali berbeda. Wajah Arya dan Bella pucat seperti kertas. Ini membuktikan apa? Arya berusaha menyelamatkan situasi. Bisa saja kau menggunakan video ini sebagai tameng, lalu diam-diam menambahkan hal lain. Aku tersenyum dingin. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Saya tahu keluarga saya penuh curiga, jadi saya mempersiapkannya dengan lebih cermat. Aku beralih ke file lain di ponselku. Ini adalah hasil analisis kandungan nutrisi dan farmakologis dari sampel sup yang dilakukan oleh lembaga pengujian eksternal yang terakreditasi. Saya mengirim sampel untuk diuji segera setelah sup matang, sebelum pesta dimulai. Seperti yang Anda lihat, hasilnya menyatakan bahwa kandungannya benar-benar alami dan tidak mengandung racun atau bahan kimia aneh apapun. Kali ini, bukan hanya Arya dan Bella, bahkan Inspektur Budi pun terperangah. Dia tidak menyangka aku akan secermat dan seteliti ini. Tepat pada saat itu, pintu ruangan terbuka dengan kasar, dan seorang polisi muda masuk tergesa-gesa sambil membawa setumpuk dokumen. Lapor, Pak Inspektur.
Hasil uji sampel sup dan laporan kondisi pasien dari rumah sakit sudah datang. Semua mata tertuju padanya. Inilah kepingan terakhir, bukti ilmiah yang tak terbantahkan. Inspektur Budi mengambil laporan itu, membacanya sekilas, lalu menatapku, kemudian beralih ke kakak beradik Wirawan. Hasil uji laboratorium, katanya dengan suara jelas, menyatakan bahwa tidak ditemukan jenis racun apapun dalam sampel sup, dan kandungannya cocok 100% dengan data yang diserahkan oleh Kirana Putri. Tidak mungkin, teriak Bella. Ibu jelas-jelas keracunan. Diam, bentak Inspektur Budi, lalu melanjutkan membaca. Namun, analisis kuantitatif menunjukkan bahwa kandungan biji teratai dalam mangkuk sup tersebut melebihi dosis yang dianjurkan sebanyak 3 kali lipat. Kandungan yang sangat tinggi ini, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan dan obat hipertensi yang dikonsumsi korban, menyebabkan reaksi syok menyerupai anafilaksis, yang cocok persis dengan gejala yang dicatat oleh rumah sakit. Laporan rumah sakit menyatakan bahwa setelah penanganan darurat yang cepat, kondisi Ibu Liana Suryo saat ini sudah melewati masa kritis, semuanya menjadi jelas. Aku tidak bersalah. Tidak ada kasus peracunan. Yang ada hanyalah syok akibat overdosis. Tetapi, sebuah pertanyaan besar muncul. Aku telah menunjukkan bukti konsultasi dan dosis standar. Jadi, siapa? Siapa yang diam-diam menambahkan lebih banyak biji teratai ke dalam sup hingga kandungannya menjadi 3 kali lipat? Tatapan Inspektur Budi kini bersinar tajam, menatap lekat pada Arya dan Bella Wirawan. Arya Wirawan, Bella Wirawan, ada yang bisa Anda jelaskan mengenai hal ini? Keduanya berdiri seperti disambar petir, tergagap dan tidak bisa menjawab dengan benar. Saya tidak tahu, saya tidak melakukan apa-apa. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Jebakan yang mereka gali untukku kini menjerat mereka sendiri. Aku berdiri diam, menyaksikan sandiwara kikuk mereka. Serangan balik pertamaku berhasil dengan gemilang. Aku telah membuktikan diriku tidak bersalah. Tapi aku tahu, ini baru permulaan. Mengungkap kebohongan mereka di hadapan hukum hanyalah langkah pertama. Langkah selanjutnya adalah membuat mereka membayar atas semua yang telah mereka lakukan, tepat di dalam rumah mereka sendiri. Di hadapan interogasi tajam Inspektur Budi, Arya dan Bella Wirawan benar-benar kehilangan kepercayaan diri mereka. Mereka panik, tergagap, dan memberikan alibi yang penuh kontradiksi. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Seharian saya hanya di kamar mempersiapkan diri untuk pesta, sanggah Bella dengan cepat, matanya terus bergerak gelisah. Itu adalah tanda yang jelas dari sebuah kebohongan. Arya, setelah terdiam sejenak untuk menenangkan diri, mencoba menyajikan argumen yang lebih masuk akal. Pak Inspektur, mungkin istri saya tidak sengaja salah menakar saat memasak, walaupun dia ahli, manusia kan bisa berbuat salah. Mungkin dia sedang tidak fokus saat itu. Dia sekali lagi mencoba melimpahkan tanggung jawab kepadaku. Namun, kali ini kata-katanya tidak lagi meyakinkan. Itu hanya semakin menunjukkan sifat pengecut dan keengganannya untuk bertanggung jawab. Inspektur Budi, yang sudah berpengalaman, bisa melihat kebohongan di mata mereka. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah masalah internal keluarga, dan tanpa bukti langsung, akan sulit untuk membuktikan kesalahan mereka. Dia menatapku, lalu kembali ke kakak beradik itu, dan akhirnya mengambil keputusan. Kirana Putri, suaranya menjadi lebih lembut, berdasarkan bukti dan hasil laboratorium, kami menyimpulkan bahwa tidak ada tuduhan percobaan pembunuhan yang bisa dikenakan pada Anda boleh pulang. Namun, kasus ini masih menyisakan pertanyaan yang belum terpecahkan. Mengenai siapa yang menambahkan dosis biji teratai, kami akan melanjutkan penyelidikan jika ada permintaan dari pihak keluarga. Perkataannya membebaskanku, tetapi sekaligus menunjukkan ketidakberdayaannya. Aku tahu polisi tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bukti konkret, dan mereka tidak akan pernah meminta penyelidikan lebih lanjut. Kasus ini kemungkinan besar akan ditutup sebagai sebuah kesalahan. Tapi bagiku, semuanya baru saja dimulai. Aku tidak berharap hukum menghukum mereka. Aku sendiri yang akan mengungkap kebenaran dan membuat mereka membayar dengan caraku sendiri. Aku menerima kembali ponsel dan barang-barang pribadiku.
Saat keluar dari ruang pemeriksaan, Arya dan Bella sedang menunggu di luar. Tidak ada lagi ekspresi puas atau kemenangan di wajah mereka. Yang ada hanyalah kecanggungan dan sedikit ketakutan. "Kirana, maafkan aku," Arya mendekat dan mencoba meraih tanganku. "Tadi aku terlalu panik dan gegabah." "Jangan marah, ya?" Aku menepis tangannya dengan dingin. "Jangan sentuh aku," kataku dengan suara sedingin es, "ini belum berakhir." Mataku menatap lurus ke arah kakak beradik itu, tatapan penuh makna yang membuat mereka bergidik. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan mereka yang berdiri termangu di belakang. Aku tidak langsung pulang. Aku naik taksi dan langsung menuju rumah sakit tempat ibu mertuaku dirawat. Ketika aku tiba, Ibu Liana sudah dipindahkan ke ruang VIP. Terbaring di tempat tidur, wajahnya masih pucat, tetapi dia sudah sadar sepenuhnya. Melihatku masuk, dia terkejut, matanya membelalak karena kaget dan ngeri. "Kakakmu. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sudah ditangkap?" "Saya sudah dibebaskan," jawabku sambil menarik kursi dan duduk di samping tempat tidurnya. "Karena saya tidak bersalah." Aku menatap lurus ke matanya. "Bagaimana keadaan ibu? Sudah lebih baik?" "Sepertinya sup herbal saya manjur, ya?" Pertanyaanku yang menyindir membuat wajahnya pucat pasi. Aku pulang larut malam. Villa terasa sunyi mencekam. Arya dan Bella juga baru saja tiba. Mereka menyantap makan malam yang sudah dingin, dan tidak ada yang saling bicara. Setelah makan, Arya mengikutiku ke kamar tidur, dan sekali lagi meminta maaf. Dia bersumpah panjang lebar, tapi setelah 4 tahun hidup bersamanya, aku bisa melihat kebohongan di matanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Sebuah rencana mulai terbentuk di kepalaku. Aku tidak akan bercerai. Setidaknya, tidak sekarang. Aku akan tinggal di rumah ini. Aku akan menjadikan rumah ini panggung sandiwara. Aku akan menjadi sutradaranya, dan mereka akan menjadi aktor utama dalam naskah yang kutulis. Aku akan mengupas topeng kemunafikan mereka satu persatu, dan membuat mereka membayar setiap tetes air mata dan setiap rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Yang bersembunyi telah menampakkan wujudnya, dan sekarang, saatnya perburuan dimulai. Sandiwara keracunan itu bukanlah tindakan impulsif, melainkan konspirasi yang diperhitungkan dengan cermat. Dan aku tahu, untuk menghancurkan seluruh keluarga yang licik ini, aku tidak boleh bertindak gegabah. Aku butuh bukti. Selama beberapa hari berikutnya, kehidupan di villa terasa berat seperti memikul batu. Ibu mertuaku, setelah pulang dari rumah sakit, tidak lagi berani menuduhku dengan suara keras. Sebaliknya, dia dan Bella menatapku dengan campuran kebencian dan kewaspadaan. Mereka akan berkumpul di sudut rumah dan berbisik-bisik, lalu terdiam dan membuang muka saat aku muncul. Mereka menganggapku seperti bom waktu yang bisa meledak kapan saja. Suamiku, Arya Wirawan, mencoba memainkan peran sebagai suami yang menyesal. Dia berpura-pura lebih perhatian padaku, sesekali membelikan bunga atau buah, dan mengucapkan kata-kata manis untuk menenangkanku. Tapi aku bisa merasakan dengan jelas kecanggungan dan kemunafikan dalam setiap tindakannya. Dia mencoba membuatku lengah, agar aku menganggap semuanya sebagai kesalahpahaman dan tidak lagi mengusutnya. Tapi dia salah. Hatiku sudah mati pada hari dia menampar pipiku dan menelepon polisi. Sekarang, semua tindakannya hanya tampak seperti akting murahan di mataku. Aku bersikap seperti biasa. Tetap bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan tidak banyak bicara. Aku menerima hadiah dari Arya dan tersenyum pada kata-kata manisnya. Aku memainkan peran sebagai istri yang murah hati dan menantu yang patuh, yang telah memutuskan untuk memaafkan segalanya demi kedamaian rumah tangga. Kepatuhanku yang tidak biasa ini perlahan-lahan melunturkan kewaspadaan mereka. Ibu Liana, dengan sifat arogannya, percaya bahwa dia telah sepenuhnya menaklukkanku. Dia mulai menikmati pelayananku, menyuruhku melakukan ini itu, dan sering membanggakan kepada para tetangga bagaimana dia berhasil menjinakkan menantunya yang keras kepala. Bella juga tidak lagi waspada padaku. Dia kembali memperlakukanku seperti pembantu di rumah, dengan sikapnya yang kurang ajar. Arya mungkin yang paling merasa puas.
Melihatku tidak lagi mengungkit masalah yang lalu dan justru merawat ibunya dengan sangat baik, dia bisa bernapas lega. Dia pikir badai telah berlalu, dan sekarang dia bisa melanjutkan perselingkuhannya tanpa khawatir ketahuan. Dia kembali ke kebiasaannya pulang larut malam dan menelepon diam-diam. Tapi dia tidak tahu, semua tindakan dan kebohongannya berada dalam jangkauan pengawasanku. Sambil memainkan peran sebagai istri yang patuh, aku mendapatkan kesempatan untuk mengumpulkan lebih banyak bukti. Aku berpura-pura tidak peduli dengan teleponnya, tetapi sebenarnya aku menghafal setiap nama dan nomor telepon. Aku berpura-pura tidur nyenyak saat dia pulang larut, tetapi sebenarnya aku mendengar semua kata-kata manis yang dia bisikkan kepada selingkuhannya. Berdasarkan informasi itu, tidak sulit untuk mengetahui identitas dan alamat selingkuhannya, Valeri Tanuwijaya. Aku menyewa seorang detektif swasta. Hanya dalam beberapa hari, aku mendapatkan setumpuk berkas tebal tentangnya. Foto-foto dia dan suamiku sedang berkencan, berbelanja, bahkan keluar masuk hotel bersama. Dan yang terpenting, foto saat dia sedang diperiksa di klinik kandungan. Kehamilan 4 bulan yang dikatakan ibu mertuaku adalah benar adanya. Melihat foto-foto itu, hatiku kembali perih. Tapi kali ini bukan rasa sakit karena kehancuran, melainkan kemarahan yang dingin. Cintaku sudah mati, jadi aku tidak merasa cemburu. Aku hanya merasa muak dengan kemunafikan pria yang tinggal serumah denganku. Dia bisa bersikap manis padaku di siang hari, tapi bergairah di sisi wanita lain pada malam hari. Rencanaku berjalan lancar. Aku sudah memegang 2 senjata terkuat, video yang mengungkap konspirasi ibu dan adik iparku, serta berkas bukti perselingkuhan suamiku yang menghasilkan anak, tapi aku belum bertindak, aku merasa itu belum cukup. Aku tidak hanya ingin mereka dihancurkan secara sosial, aku ingin mereka merasakan bagaimana rasanya ditipu dan dikhianati oleh orang yang paling mereka percayai. Aku ingin menghancurkan bukan hanya kebahagiaan palsu mereka, tetapi juga harapan terbesar mereka, sang cucu penerus. Sebuah rencana baru yang lebih berani dan berbahaya mulai mekar di benakku. Aku harus memasang kamera tersembunyi. Ini bukan tugas yang mudah, butuh kehati-hatian dan ketelitian. Aku tidak bisa memanggil teknisi ke rumah atau membeli kamera biasa yang mudah ditemukan. Aku harus memanfaatkan pengetahuan dan jaringanku. Aku menghubungi teman kuliahku, Rian Saputra, yang sekarang bekerja sebagai insinyur di sebuah perusahaan peralatan keamanan canggih. Aku berbohong dengan mengatakan bahwa aku membutuhkan peralatan perekam miniatur untuk sebuah proyek penelitian tentang kebiasaan hidup lansia sebagai bahan konsultasi kesehatan. Temanku tidak curiga sedikitpun dan dengan antusias memberiku saran tentang kamera mata-mata terbaru. Itu adalah kamera-kamera super kecil yang disamarkan dengan sempurna dalam bentuk benda-benda biasa seperti jam meja, pengisi daya ponsel, modem Wi-Fi, bahkan gantungan baju. Kualitas rekamannya sangat jernih dan bisa terhubung langsung ke ponselku melalui jaringan nirkabel, memungkinkan aku memantau segalanya dari jarak jauh. Setelah mendapatkan peralatannya, langkah selanjutnya adalah pemasangan. Aku menunggu kesempatan yang sempurna, dan kesempatan itu datang pada suatu akhir pekan. Ibu mertua dan adik iparku punya kebiasaan pergi ke pengajian setiap minggu pagi, dan Arya punya janji main golf penting dengan mitranya. Begitu semua orang meninggalkan rumah, aku langsung beraksi. Jantungku berdebar kencang, campuran ketegangan dan ketakutan menyelimutiku. Waktuku hanya sekitar 3 jam, aku harus bergerak cepat dan tepat. Lokasi pertama dan terpenting adalah ruang keluarga. Ini adalah ruang bersama, tempat sebagian besar percakapan dan sandiwara mereka berlangsung. Aku mengganti jam meja tua di atas rak TV dengan jam baru yang sudah tertanam kamera. Sudut kamera itu mencakup seluruh area sofa dan meja teh. Selanjutnya, aku mencolokkan pengisi daya ponsel yang dibuat khusus ke stop kontak di sudut ruangan yang menghadap ke meja makan. Lokasi penting kedua adalah dapur. Ini adalah lokasi TKP, dan aku yakin ini akan menjadi tempat mereka mendiskusikan rencana jahat berikutnya. Memasang kamera di sini lebih sulit karena tidak banyak benda untuk kamuflase. Setelah berpikir sejenak, aku memutuskan untuk menempelkan kamera super kecil seukuran kepala peniti di bagian bawah lemari gantung dapur, di atas area memasak. Tersembunyi dengan sangat cerdik, tidak akan bisa ditemukan kecuali jika seseorang berbaring di lantai untuk mencarinya.
Terakhir, aku memasang kamera kamuflase berbentuk gantungan baju di ruang kerja Arya. Aku punya firasat bahwa suamiku mungkin bukan sekadar kaki tangan yang lemah, bahwa dia mungkin menyembunyikan rahasia yang lebih besar. Kamera ini akan membantuku menemukan jawabannya. Setelah selesai memasang, aku dengan cermat memeriksa koneksi ke ponselku. Gambar dan suara dari semua kamera terkirim dengan jelas. Aku membersihkan semua jejak, membuang kemasannya, lalu kembali ke kamar untuk melanjutkan akting sebagai istri yang sedang sakit perut. Ketika mereka pulang, tidak ada yang curiga sedikit pun. Kehidupan berjalan seperti biasa, tetapi sekarang semuanya berbeda. Aku bukan lagi penonton pasif di rumahku sendiri. Aku adalah sutradara, pengamat diam yang memegang semua rahasia dan kebohongan mereka di tanganku. Aku menunggu dengan sabar. Aku tahu wajah asli, dan rencana gelap mereka akan terungkap dengan sendirinya di depan mata kamera yang tak terlihat. Dan aku akan duduk di barisan depan, diam-diam menyaksikan sandiwara mereka, menunggu kesempatan untuk melancarkan pukulan mematikan. Jaring telah ditebar. Sekarang tinggal menunggu ikan-ikannya masuk ke dalam jaring dengan sendirinya, dan aku tidak perlu menunggu lama. Hanya beberapa hari kemudian, sebuah percakapan yang berisi kebenaran mengerikan terekam. Percakapan itu tidak hanya mengungkap konspirasi untuk mencelakaiku, tetapi juga sebuah rahasia yang mengejutkan, sebuah pengkhianatan kejam yang tidak pernah kubayangkan. Sikap diam dan patuhku setelah insiden di kantor polisi benar-benar melunturkan kewaspadaan Ibu Liana dan putrinya. Mereka percaya aku telah sepenuhnya takluk, terlalu cinta dan takut pada Arya sehingga tidak akan berani berbuat apa-apa. Jadi, mereka tidak lagi waspada atau sungkan, dan menunjukkan sifat asli mereka, dan justru sikap ceroboh itulah yang akan membuat mereka membayar mahal. Insiden itu terjadi pada suatu malam, sekitar 3 hari setelah aku memasang kamera. Malam itu, Arya lagi-lagi pulang larut dengan alasan jamuan bisnis, dan aku seperti biasa telah menyiapkan sup pereda pengar dan masuk ke kamar lebih dulu, berpura-pura sudah tidur lelap. Padahal, aku berbaring di tempat tidur, memakai earphone nirkabel, mata terpaku pada layar ponsel, memantau setiap gerakan di rumah melalui kamera rahasia. Hampir pukul 11 malam, setelah yakin aku sudah tertidur pulas, ibu mertua dan adik iparku memulai percakapan yang mereka pikir hanya langit dan bumi yang tahu. Mereka duduk di sofa ruang keluarga, tepat dalam jangkauan kamera jam meja. Bella memulai dengan nada kesal sambil cemberut, "Ma, aku kesal banget. Kirana itu bukan cuma nggak jadi masuk penjara, sekarang dia malah makin disayang sama Mas Arya. Lihat deh, Ma, Mas Arya beliin dia tas baru lagi." Ibu Liana menghela napas sambil menuang teh. Suaranya terdengar kesal bercampur sedikit khawatir. Mama juga nggak nyangka dia secerdik itu. Pakai direkam segala videonya, difoto, bahkan sampai kirim sampel buat diuji. Benar-benar nggak bisa diremehin orang sekolahan. Tapi tenang saja, lanjutnya. Dia lolos kali ini, bukan berarti bisa lolos lagi nanti. Mama lagi mikirin rencana lain. Mendengar itu, jantungku berdebar kencang. Mereka belum menyerah. Aku menahan napas dan terus mendengarkan. "Rencana apa lagi, Ma?" tanya Bella tidak sabar. "Sabar," hardik Ibu Liana. "Kamu ini badannya aja besar, tapi otaknya nggak ada isinya. Kemarin itu kita gagal karena nggak mengantisipasi kelicikannya. Kali ini harus kita bereskan sampai tuntas. Mama juga sudah bicara sama Arya. Dia juga sudah nggak sabar. Perut perempuan itu sudah semakin membesar, kita nggak bisa nunggu lebih lama lagi." Perempuan itu. Mendengar kata-kata itu, telingaku berdengung. Perut semakin membesar. Ribuan pertanyaan melintas di kepalaku. Siapa yang mereka bicarakan? Apa yang terjadi di belakangku? Aku berusaha fokus pada layar. Ibu Liana menyesap tehnya, lalu merendahkan suaranya dan berbisik, tetapi mikrofon super sensitif kamera menangkapnya dengan jelas. "Valeri Tanuwijaya, putri dari Pak Tanuwijaya, mitra bisnis Arya. Dia juga sudah nggak sabar. Mereka sudah hampir setahun berhubungan. Dan yang terpenting, dia sedang mengandung anak laki-laki, penerus keluarga kita." Rasanya seperti petir menyambar kepalaku. Aku sontak terduduk di tempat tidur, kedua tangan membekap mulutku erat-erat agar tidak menjerit.
Suamiku berselingkuh. Dia punya anak. Seorang anak laki-laki. Dan ibu mertuaku tidak hanya tahu, tetapi juga merestui dan melindunginya. Kebenaran ini 100.000 kali lebih mengerikan dan menyakitkan daripada tuduhan palsu. Seluruh tubuhku gemetar hebat, air mata mengalir tak terkendali, segalanya menjadi masuk akal. Sikap dingin Arya, perjalanan bisnisnya yang mendadak, hari-hari di mana dia pulang larut dengan aroma parfum wanita yang asing. Semua kepingan yang berserakan kini menyatu, membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang kejam dan sempurna. Mereka bukan hanya menekanku karena masalah anak. Mereka sudah menyiapkan jalan lain untuk Arya. Wanita lain yang bisa memberinya anak laki-laki. Dan di mata mereka, aku hanyalah penghalang. Duri dalam daging yang harus segera disingkirkan. Dan kata-kata Ibu Liana selanjutnya mengungkap seluruh rencana busuk mereka. Rencana menambahkan biji teratai ke sup itu juga Mama yang atur sama dia dan Arya. Tujuannya supaya si Kirana itu masuk penjara beberapa tahun. Selama itu, Arya bisa pakai alasan itu untuk cerai, dan kalau semua sudah tenang, dia bisa menikahi Valeri secara terhormat. Kita dapat cucu, dan benalu itu juga hilang. Sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kan? Tapi siapa sangka si Kirana itu bukan perempuan bodoh. Jadi begitu, bisikku di tengah isak tangis, suamiku. Pria yang tidur seranjang denganku, bukan hanya kaki tangan, tapi salah satu dalang utamanya. Tamparan yang dia layangkan padaku, kesaksian palsunya di kantor polisi. Semua itu bukan tindakan gegabah karena emosi sesaat. Itu adalah bagian dari sandiwara yang diperhitungkan dengan cermat. Aktingnya begitu bagus, aku hampir saja percaya pada penyesalannya yang terlambat. Terus sekarang gimana, Ma? Tanya Bella lagi dengan cemas. Pelan-pelan, jawab Ibu Liana dengan percaya diri. Mama punya cara. Mama akan pura-pura akting kalau Mama masih ada efek samping dari insiden keracunan itu. Terus-terusan ngeluh pusing dan sakit kepala, biar dia sibuk merawat dan melayani Mama. Arya juga akan kerja sama, bersikap dingin dan muak sama dia. Kalau hidup di rumah nggak disayang suami dan dianiaya mertua, lama-lama dia juga nggak akan tahan dan minta cerai sendiri. Nanti dia pergi dari sini dengan tangan kosong, kita nggak rugi sepeser pun. Biar dia merasakan neraka yang sesungguhnya. Mendengar kalimat terakhir itu, aku berhenti menangis. Air mataku mengering, digantikan oleh rasa dingin yang mengerikan yang menyelimuti seluruh tubuhku. Neraka. Mereka mau membuatku merasakan neraka? Baik. Kita lihat saja siapa yang akan merasakan neraka yang sesungguhnya. Video berdurasi lebih dari 20 menit itu kusimpan dengan hati-hati dan kubuat beberapa salinannya. Itu bukan lagi sekadar bukti ketidakbersalahanku. Itu adalah bukti kejahatan satu keluarga penuh. Keluarga yang busuk dari atas sampai bawah. Sandiwara mereka telah terbongkar. Dan sekarang, giliranku, Kirana Putri, yang akan menulis babak terakhir dari sandiwara ini. Babak di mana semua tokoh jahat akan mendapatkan akhir yang paling menyedihkan. Setelah kebenaran tentang konspirasi dan perselingkuhan suamiku terungkap, aku menyadari bahwa sumber penderitaan terbesarku bukanlah rencana jahat mereka, melainkan pengkhianatan dari pria yang pernah kupercaya dan kucintai sepenuh hati. Dia sedang mengandung anak laki-laki, penerus keluarga kita. Kalimat Ibu Liana itu terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak, setiap kali mengiris hatiku lebih dalam. Aku duduk tak bergerak di tempat tidur. Layar ponselku masih menyala, tetapi mataku tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan pekat, seperti masa depanku yang kelam. Suamiku, Arya Wirawan. Pria yang menemaniku selama 4 tahun masa kuliah yang indah, pria yang berjanji akan melindungiku seumur hidup, ternyata adalah pembohong dan pengkhianat yang kejam. Aku gemetar tak terkendali. Perasaan yang kurasakan saat ini bukanlah amarah, melainkan sakit yang luar biasa dan kehancuran total. Aku bisa menahan perlakuan kejam ibu mertuaku dan cemoohan adik iparku. Aku pikir aku bisa mengatasi kesulitan apapun selama Arya mencintaiku dan berada di pihakku. Dialah satu-satunya alasanku untuk bertahan dan bersabar selama 4 tahun terakhir. Tapi sekarang, tali penyelamat terakhirku pun telah putus. Dia bukan hanya lemah dan ikut serta, dia adalah salah satu dalang utama,
sutradara utama dari tragedi hidupku. Aku teringat semuanya. Malam-malam ketika dia pulang larut dengan alasan jamuan bisnis, dengan aroma parfum wanita yang dia sebut sebagai parfum rekan kerjanya. Caranya menelepon diam-diam di kamar mandi, pesan-pesan yang dihapus dengan tergesa-gesa. Dan sikapnya yang dingin dan acuh di tempat tidur, yang dengan naifnya kuanggap sebagai stres karena pekerjaan. Aku terlalu bodoh. Aku hidup dalam sebuah sandiwara kebohongan yang rumit tanpa menyadarinya. Aku hanyalah seorang istri di atas kertas, hati dan tubuhnya sudah lama menjadi milik wanita lain. Rasa sakit karena dikhianati jauh lebih mengerikan daripada rasa sakit karena difitnah. Saat difitnah, aku bisa melawannya dengan logika dan mendapatkan kembali keadilan. Tapi sekarang, setelah dikhianati, hatiku mati. Semua kepercayaan, harapan, dan cinta yang kubangun hancur berkeping-keping dalam semalam. Aku tidak menangis meraung-raung. Hanya air mata sunyi yang mengalir tanpa henti di pipiku. Aku menangisi kenaifanku, 4 tahun masa mudaku yang sia-sia, dan cinta pertamaku yang murni yang telah dinodai oleh kebohongan dan intrik. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku duduk seperti itu. Baru ketika aku mendengar suara mobil Arya di luar, aku tersadar. Aku segera menghapus air mataku, mematikan ponsel, dan berbaring, berpura-pura tidur nyenyak. Aku tidak boleh menunjukkan kelemahanku padanya saat ini, aku harus tenang, aku harus berpikir. Pintu kamar terbuka pelan, dan Arya masuk dengan hati-hati agar tidak membangunkanku. Dia berganti pakaian dan berbaring diam di sampingku. Seperti biasa, dia mengulurkan tangannya untuk memelukku, tetapi begitu tangannya menyentuh tubuhku, aku merinding karena jijik. Aku menahan rasa mual dan berusaha menjaga napasku tetap teratur. Berbaring di samping pria ini pria yang baru saja bersama wanita lain, pria yang merencanakan kehancuranku bersama keluarganya membuat udara terasa berat dan menyesakan. Malam itu aku tidak tidur sama sekali. Untuk pertama kalinya, aku mengamati pria yang berbaring di sampingku dengan saksama. Wajah yang sama, sosok yang sama, tetapi mengapa terasa begitu asing? Cintaku telah mati. Sekarang, yang kulihat dalam dirinya hanyalah musuh yang telah merenggut segalanya dariku. Dan aku sadar. Aku tidak boleh hancur. Bukan lagi demi cinta, tapi demi diriku sendiri. Demi harga diri seorang wanita yang telah diinjak-injak. Aku harus bangkit. Rencana balas dendam Ibu Liana dan putrinya terus berjalan. Tapi sekarang, di mataku, itu semua hanyalah sebuah komedi yang menggelikan. Mereka mau membuatku merasakan neraka? Baik. Tapi neraka itu tidak akan mereka ciptakan. Neraka itu akan kubangun dengan tanganku sendiri. Aku tidak hanya akan mengungkap konspirasi mereka, aku juga akan merobek topeng munafik suami yang tidak setia ini. Aku akan membuatnya membayar harga atas pengkhianatannya. Aku akan membuat cucu penerus yang begitu mereka dambakan menjadi aib terbesar bagi keluarga mereka. Dendam di dalam diriku kini memiliki tujuan baru yang lebih jelas dan lebih kejam. Orang yang akan menutup tirai sandiwara ini pastilah aku, dan akhir ceritanya tidak akan pernah menjadi akhir yang bahagia bagi mereka. Malam itu, setelah semua air mata terkuras habis, aku bukan lagi Kirana yang naif dan penurut. Aku telah terlahir kembali menjadi orang lain, seseorang yang penuh perhitungan dan siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kembali keadilan bagi diriku sendiri. Keesokan paginya, begitu fajar menyingsing, aku keluar dari kamar tidur dengan tekad yang bulat. Aku tidak akan bercerai, setidaknya tidak sekarang. Aku juga tidak akan langsung membongkar semua bukti. Itu terlalu mudah bagi mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka keluar dari pernikahan ini begitu saja. Aku ingin mereka tetap di rumah ini, berhadapan denganku setiap hari, dan merasakan sendiri neraka yang telah mereka siapkan untukku. Aku akan menggunakan siasat mereka untuk melawan mereka, memainkan sandiwara yang lebih sempurna dari sandiwara mereka. Rencana serangan balikku dimulai dengan akting penyesalan yang sangat meyakinkan. Saat sarapan pagi itu, aku berinisiatif mengambilkan lauk untuk ibu mertuaku, wajahku dipenuhi rasa bersalah. Ibu, suaraku bergetar. Beberapa hari ini Kirana banyak berpikir tentang kejadian di kantor polisi. Kirana sadar Kirana salah. Meskipun bukan niat Kirana, tapi memasak sup untuk ibu tanpa izin adalah tindakan yang tidak pantas sebagai menantu.
maafkan Kirana, Bu. Maafkan tindakan Kirana yang tidak bijaksana. Keluarga mertuaku tercengang melihat perubahanku yang tiba-tiba. Ibu Liana dan Bella saling pandang dengan tatapan curiga. Arya tampak lega. Mungkin dia pikir aku akhirnya takut dan menyerah. Ibu Liana berdeham, masih mempertahankan sikap arogannya. Baguslah kalau kamu sadar kesalahanmu. Yang sudah, ya sudahlah. Kedepannya, lakukan tugasmu sebagai menantu dengan baik. Sejak hari itu, aku memulai peranku sebagai menantu yang luar biasa berbakti. Aku merawat ibu mertuaku dengan lebih telaten dari sebelumnya. Setiap pagi aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bergizi. Siang hari aku memasak makanan kesukaannya, dan malam hari aku memijat kakinya dan menepuk-nepuk punggungnya. Aku membeli banyak buku dan majalah tentang kesehatan lansia dan membacakannya untuknya. Setiap kali dia mengeluh sakit kepala atau lelah yang aku tahu betul adalah akting untuk menyiksaku, aku berpura-pura sangat khawatir. Aku akan bergegas membawakan obat dan balsam, memijatnya selama berjam-jam tanpa mengeluh. Pertobatanku ini perlahan-lahan meruntuhkan kewaspadaan mereka. Ibu Liana, dengan sifat arogannya, percaya bahwa dia telah sepenuhnya menaklukkanku. Dia mulai menikmati pelayananku, menyuruhku melakukan segala macam pekerjaan, dan sering membanggakan kepada teman-temannya bagaimana dia berhasil menjinakkan menantunya. Bella juga tidak lagi waspada. Dia kembali ke sikap lamanya, memperlakukanku seperti pembantu di rumah. Arya mungkin yang paling puas. Melihatku tidak lagi mengungkit masalah lalu, dan justru merawat ibunya dengan baik, dia bisa bernapas lega. Dia pikir badai telah berlalu, dan sekarang dia bisa melanjutkan perselingkuhannya tanpa khawatir. Dia kembali ke kebiasaannya pulang larut dan menelepon diam-diam. Tapi dia tidak tahu, semua tindakan dan kebohongannya berada dalam jangkauan pengawasanku. Lalu, sebuah kesempatan emas muncul. Aku menyewa seorang detektif untuk menggali lebih dalam tentang Valeri Tanuwijaya. Aku tidak hanya ingin bukti perselingkuhan, aku ingin tahu segalanya tentang wanita itu. Aku punya firasat, intuisi seorang wanita, bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dan firasatku benar. Beberapa minggu kemudian, detektif itu memberiku sebuah hadiah yang tak ternilai, sebuah rekaman video rahasia. Laporan detektif menyatakan bahwa Valeri tidak hanya berhubungan dengan suamiku. Dia juga menjalin hubungan rahasia dengan pria lain bernama Kevin Aditama, seorang pelatih kebugaran terkenal yang tampan dan terkenal playboy. Laporan itu menyertakan foto-foto mereka berkencan diam-diam di tempat-tempat terpencil, dengan gestur yang lebih dari sekadar teman. Tapi petunjuk paling krusial yang membuatku menahan napas adalah sebuah video yang direkam secara diam-diam. Video itu menunjukkan pertengkaran hebat antara Valeri dan Kevin di sebuah kafe sepi. Di dalam video itu, Kevin mendesak Valeri tentang bayi yang dikandungnya. Jujur saja, itu anak siapa? Anakku atau anak si tua bangka itu? Suara Kevin penuh amarah. Gila kamu, pelankan suaramu. Valeri balas membentak, ketakutan sambil melihat sekeliling. Ya jelas anak kamu, lah. Tapi aku harus bilang itu anaknya dia supaya masa depan kita terjamin. Laki-laki tua bodoh itu mudah sekali dibohongi karena sangat menginginkan anak laki-laki. Kamu tinggal diam saja dan jadi ayah bayangan. Nanti kalau aku sudah melahirkan dan masuk ke rumah itu secara sah, kita bisa dapat semua yang kita mau. Seluruh tubuhku terasa dingin. Aku harus membekap mulut agar tidak berteriak. Kebenaran ini jauh lebih hina dan kotor dari yang bisa kubayangkan. Suamiku, Arya Wirawan, yang selalu bangga akan kecerdasan dan bakatnya, tidak hanya dikhianati oleh selingkuhannya, tetapi juga sedang bersiap-siap dengan gembira untuk membesarkan anak orang lain. Ibu mertuaku, Liana Suryo, yang selalu bangga akan garis keturunan ningratnya, sedang bersiap-siap menyambut cucu penerus yang tidak memiliki setetes pun darah keluarganya. Mereka telah dipermainkan dengan sempurna oleh rubah betina yang mereka bawa masuk ke dalam rumah. Mereka telah menghancurkan kebahagiaanku dengan kejam dan menyeretku ke pengadilan, hanya untuk mendapatkan sebuah penipuan, sebuah kebohongan total. Rasa sakitku kini berubah menjadi kegembiraan yang dingin. Aku telah mendapatkan senjata yang lebih kuat dari bom nuklir. Senjata yang tidak hanya akan merobek topeng mereka, tetapi juga akan menghancurkan harga diri, kebanggaan,
dan masa depan yang sedang mereka lukis dengan gembira. Aku pulang ke rumah tanpa emosi. Sandiwaraku sekarang memiliki skenario yang paling sempurna. Aku tidak akan langsung membongkar mereka. Aku akan membiarkan mereka terus terbuai dalam kebahagiaan palsu mereka, merencanakan pernikahan dan masa depan bersama menantu baru dan cucu penerus mereka. Aku akan menunggu hari perayaan mereka. Aku akan muncul di saat terindah mereka dan memberikan hadiah kejutan ini. Aku ingin melihat wajah mereka ketika mereka menyadari betapa memalukannya mereka telah ditipu. Ketika harapan terbesar mereka hancur berkeping-keping, itulah neraka yang sesungguhnya. Panggung untuk babak terakhir telah ditetapkan. Sebuah pesta keluarga yang kuberi nama Pesta Rekonsiliasi, yang sebenarnya adalah pesta penghakiman. Setelah mendapatkan rekaman pengakuan itu, aku tidak bergerak gegabah. Aku terus memainkan peranku sebagai menantu berbakti dan istri yang pemaaf dengan sempurna. Pengabdian dan kepatuhanku benar-benar membuat keluarga mertuaku lengah. Yakin bahwa ancaman terbesar telah dilenyapkan, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Ibu Liana tidak lagi berpura-pura sakit. Sebaliknya, dia sering keluar dengan alasan bertemu teman-temannya. Tapi aku tahu, dia pergi untuk menemui calon menantu dan cucu penerusnya. Arya juga menjadi semakin berani. Dia berbohong pergi dinas luar kota pada akhir pekan, padahal sebenarnya dia mengajak Valeri dan calon anaknya berbelanja mempersiapkan kehidupan baru mereka. Mereka pikir aku tidak tahu apa-apa. Mereka pikir aku masih si bodoh yang bisa mereka permainkan. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakan, setiap kencan, setiap transaksi belanja mereka, semuanya terekam oleh detektifku dan dilaporkan kepadaku setiap hari. Aku melihat foto-foto mereka tertawa bahagia bersama tanpa merasakan gejolak emosi apapun. Aku hanya merasa kasihan pada mereka yang sedang bersulang di atas gunung berapi yang akan segera meletus. Dan aku memutuskan, inilah saatnya. Aku memilih sebuah akhir pekan yang cerah dan mengumumkan kepada seluruh keluarga bahwa aku ingin mengadakan pesta keluarga. Ibu, kataku pada Ibu Liana dengan suara yang sangat manis, sejak kejadian waktu itu, suasana rumah jadi terasa berat. Bagaimana kalau akhir pekan ini kita adakan pesta kecil untuk rekonsiliasi, melupakan semua yang sudah terjadi? Kita undang juga beberapa teman Kirana dan teman Mas Arya, biar suasana rumah jadi lebih ceria. Mendengar kata rekonsiliasi, Ibu Liana dan Bella saling bertukar pandang penuh makna. Mungkin mereka pikir ini adalah sinyal baik bahwa aku telah sepenuhnya menyerah dan berusaha menjilat mereka. Ibu Liana langsung mengangguk, berpura-pura sangat murah hati. Bagus sekali kamu punya niat seperti itu. Kita ini satu keluarga. Apa sih yang tidak bisa dimaafkan? Arya juga sangat mendukung. Dia pikir ini adalah kesempatan untuk membuka jalan agar nanti kami bisa berpisah dengan damai, setelah aku dan teman-temannya saling kenal, tapi yang sebenarnya ingin kuundang adalah selingkuhan suamiku, Mas Arya, kataku pada Arya. Aku dengar Mas sering kerja bareng putrinya Pak Tanuwijaya, Mbak Valeri. Katanya dia cantik dan ramah. Di kesempatan ini, undang dia juga dong, biar aku bisa kenalan dan punya teman baru. Mendengar permintaanku, Arya terkejut. Dia tidak menyangka aku akan seproaktif ini. Setelah sejenak bingung, dia langsung setuju, memujiku sebagai istri yang pengertian dan berjiwa besar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa undanganku bukanlah bentuk kemurahan hati, melainkan surat panggilan untuk penghakiman terakhir. Pesta dipersiapkan dengan sangat matang. Aku tidak mengadakannya di rumah, melainkan menyewa seluruh ruang VIP di sebuah restoran mewah. Aku ingin semuanya sempurna dan tak terlupakan. Aku bahkan menyewa jasa event organizer untuk memasang layar besar di ruang pesta, dengan alasan untuk memutar foto-foto kenangan keluarga. Tentu saja, hanya aku yang tahu isi sebenarnya dari video itu. Hari itu, semua aktor utama hadir tanpa terkecuali. Ibu Liana dan putrinya berdandan glamor seolah mereka adalah tuan rumah pesta. Bella terus menatapku dengan sorot meremehkan. Arya memainkan peran sebagai suami teladan, selalu berada di sisiku dan sesekali menunjukkan perhatian palsu. Dan akhirnya, tokoh terakhir muncul. Selingkuhan suamiku, Valeri Tanuwijaya, masuk sambil menggandeng mesra lengan Arya, mengenakan gaun desainer.
Dia menatapku dengan sorot mata pemenang yang menantang sekaligus penuh kasihan. "Halo, Mbak Kirana," katanya dengan suara manis. "Aku sering dengar cerita tentang Mbak dari Mas Arya, katanya Mbak istri yang hebat." Aku tersenyum. Senyum yang mungkin tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. "Halo. Saya juga sering dengar cerita tentang Anda dari Mas Arya. Silakan duduk. Anggap saja sudah seperti keluarga sendiri." Pesta takdir itu pun resmi dimulai. Suasana di meja makan sangat aneh. Semua orang berpura-pura ceria, mengobrol basa-basi. Tapi di balik senyum mereka, tersembunyi segala macam intrik dan perhitungan. Ibu Liana terus mengambilkan makanan untuk Valeri, merawatnya lebih dari putrinya sendiri. Pujian tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. "Valeri, kelihatannya kamu lebih berisi sekarang, ya? Harus banyak makan." Arya duduk di antara aku dan Valeri, berusaha membagi perhatiannya ke kedua sisi. Dia benar-benar aktor yang hebat. Ketika semua orang sudah kenyang makan dan minum, aku berdiri sambil mengangkat gelas anggurku. Aku memberi isyarat kepada staf acara. Lampu di ruangan meredup, hanya menyisakan sorotan di panggung kecil. "Ibu, dan seluruh keluarga," kataku dengan suara yang jernih dan lantang. "Saya sangat bahagia, kita bisa berkumpul bersama seperti ini hari ini. Untuk merayakan pesta ini, saya sudah menyiapkan sebuah hadiah kecil. Sebuah video singkat berisi momen-momen tak terlupakan keluarga kita. Mohon perhatiannya ke layar." Semua orang bertepuk tangan, penasaran dengan apa yang akan kutunjukkan. Arya dan keluarga mertuaku tampak sangat puas. Mereka pikir ini adalah bentuk sanjunganku. Hanya aku yang tahu isi film horor yang akan segera diputar. Video dimulai dengan adegan yang damai. Foto pernikahan aku dan Arya, foto liburan keluarga. Semua orang tersenyum dan mengangguk. Tapi tiba-tiba, layar berubah. Layar beralih ke sebuah tempat yang familiar, ruang keluarga kami. Dan di layar, tampak ibu mertua dan adik iparku duduk di sofa, mengakui dosa-dosa mereka pada malam itu. Konspirasi menambahkan biji teratai ke dalam sup, rencana untuk menjebloskanku ke penjara, dan fakta bahwa Arya berselingkuh dan punya anak, semuanya diakui dengan jelas dari mulut Ibu Liana dan Bella. Rencana menambahkan biji teratai ke sup itu juga Mama yang atur sama dia dan Arya. Tujuannya supaya si Kirana itu masuk penjara beberapa tahun. Begitu kalimat itu terdengar, semua mata tertuju pada Arya. Dia membeku di tempat, wajahnya pucat seperti mayat. Selingkuhannya yang duduk di sebelahnya juga terperangah, menatap Arya dengan tidak percaya. Layar terus berlanjut. Dia sedang mengandung anak laki-laki, penerus keluarga kita. Sudah 4 bulan. Pada titik ini, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Sandiwara itu berakhir dengan cara yang paling memalukan. Ibu Liana dan Bella terduduk lemas di kursi mereka, seluruh tubuh gemetar. Mereka tidak bisa berkata apa-apa, hanya mulut mereka yang komat-kamit. Tapi ini belum semuanya. Hadiahku masih ada. Begitu video selesai, aku berkata dengan tenang, itu hadiah yang pertama. Dan ini adalah hadiah kedua, khusus untuk Ibu dan Mbak Valeri, untuk merayakan kelahiran cucu penerus keluarga kita. Aku memberi isyarat lagi. Kali ini, bukan video di layar, melainkan sebuah rekaman audio yang diputar melalui sistem pengeras suara restoran. Jujur saja. Itu anak siapa? Anakku atau anak si tua bangka itu? Suara marah Kevin. Gila kamu? Pelankan suaramu? Suara ketakutan Valerie. Ya jelas anak kamu, lah. Tapi aku harus bilang itu anaknya dia supaya masa depan kita terjamin. Laki-laki tua bodoh itu mudah sekali dibohongi karena sangat menginginkan anak laki-laki. Kamu tinggal diam saja dan jadi ayah bayangan. Nanti kalau aku sudah melahirkan dan masuk ke rumah itu secara sah, kita bisa dapat semua yang kita mau. Mendengar suara yang familiar itu, Valeri menjerit. Dia sontak berdiri dengan wajah tanpa darah. Semua tatapan kini beralih dari keluarga mertuaku kepadanya, tatapan penuh hina dan jijik. Ibu Liana, yang beberapa saat lalu begitu bahagia akan mendapatkan cucu, kini menjadi orang yang paling menderita. Dia menunjuk ke arah Valeri, tidak bisa berbicara dengan benar. Kakakmu,
Kamu berani menipu kami? Menipu seluruh keluarga kami? Arya juga menatap Valeri dengan amarah yang membara. Dia telah dipermainkan, menjadi boneka bodoh dalam sandiwara ibu dan selingkuhannya. Tidak. Bukan. Dia. Dia yang menjebakku. Valeri menyangkal dengan panik, menunjuk ke arahku. Tapi sudah terlambat. Tidak ada lagi yang mempercayainya. Dia menutupi wajahnya karena malu dan terhina, lalu berlari keluar dari ruang pesta seperti seorang pesakitan. Pesta takdir itu kini hanya menyisakan puing-puing. Keluarga mertuaku, yang tadinya begitu arogan dan percaya diri, kini duduk dengan kepala tertunduk, tidak berani menatap siapapun. Permainan telah berbalik, dan aku telah menang. Kemenangan yang sempurna. Aku berdiri, menatap mereka untuk terakhir kalinya, lalu berkata dengan suara dingin dan tegas, "Ini belum berakhir."